Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Sebelum pembelajaran daring ini dimulai, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Kali ini Buela sama Pak Zaki akan memberikan pembelajaran daring mengenai atletik. Siapa yang tahu atletik itu apa? Mari bersama-sama kita belajar mengenai atletik. Simak pembelajaran daring kali ini sampai selesai. Pengertian atletik. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, athlon, yang berarti kontes. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan di Olimpiade pertama pada 776 sebelum Masehi. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Silakan kalian pahami hal ini mengenai induk organisasinya, kelahirannya atau perlombaan pertama mengenai atletik. Di sini Bu Ella sisipkan materi nomor-nomor cabang atletik yang sebelumnya sudah kita bahas. Ada nomor lari, nomor lompat, nomor lempar. Kalau jalan itu sebenarnya masuk ke lari ya. Jenis-jenis atau apa aja yang terkandung pada nomor lari, terkandung pada nomor lompat, terkandung pada nomor lempar. Di situ sudah tertera sangat jelas. Kalian bisa hafalkan. Pembelajaran daring kali ini, Bu Ella akan menjelaskan subbab mengenai nomor lari. Dalam atletik, olahraga lari adalah gerakan maju ke depan dengan cepat, di mana pada saat tertentu posisi kaki berada di udara dan tidak menyentuh tanah. Gerakan berlari membutuhkan kekuatan otot, kecepatan, dan koordinasi anggota tubuh yang sangat baik agar dapat mencapai garis finish. Kalian bisa lihat gambar di samping itu ya, dimana kedua kaki kalian saat tidak menyentuh tanah atau mengambang atau melayang. Dan jika kalian ingin lebih realita, kalian coba amati saat kalian lari, atau lebih mudah kalian bisa mengamati orang lain berlari. Lari dengan kekuatan otot yang maksimal akan mencapai kecepatan yang maksimal. Otomatis pada saat finish dia juga mengalami atau menghasilkan hasil yang maksimal. Maksud dari koordinasi anggota tubuh yang sangat baik agar dapat mencapai hasil yang maksimal itu ketika kalian lari, otomatis tangan kalian mengayun. Ayunan tangan dari satu orang ke orang yang lain berbeda dan hasilnya akan berbeda. Semakin benar ayunan tangan tersebut, maka semakin memicu kecepatan lari. Itu yang sudah terjadi seperti itu. Bandingkan ketika kalian berlari tanpa mengayunkan tangan. Kalian bisa buktikan dengan jarak yang sama, pasti hasilnya detik atau menitnya itu sangat terlihat berbeda. Setelah itu kita dapat pelajari start. Ada macam-macam start dalam perlombaan lari, yaitu start jongkok, start melayang, dan start berdiri.
Start adalah sebuah sikap awalan pada saat akan melakukan lari atau jalan dengan posisi badan jongkok, melayang, atau berdiri, dan membentuk kuda-kuda kaki terkuat di depan, serta kaki atau tangan tidak boleh menyentuh atau melewati garis batas. Perlu kalian pahami dengan gampang, ujung kaki atau ujung jari atau ujung sepatu kalian itu tidak boleh melewati dari batas garis atau ujung tangan kalian. Semuanya di belakang garis, ingat itu ya. Macam-macam start dalam perlombaan lari: start jongkok, start melayang, start berdiri. Perbedaannya pada jarak tempuh masing-masing. Yang kedua, perbedaannya adalah cara pengambilan start. Start jongkok atau disebut juga crouching start. Crouching start ini dilakukan oleh pelari jarak pendek. Panjang lintasan yang digunakan pada pelari jarak pendek adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Perhatikan cara melakukannya. Yang pertama, lutut kaki belakang diletakkan pada ujung kaki depan dengan jarak 1 kepal tangan. Yang kedua, lengan lurus sejajar dengan bahu. Telapak tangan membentuk huruf V terbalik atau ujung telunjuk dan ujung ibu jari menyentuh tanah. Yang ketiga, pandangan lurus ke lintasan. Berat badan di kedua tangan, berarti agak ke depan. Saat aba-aba siap, berat badan pindah ke depan karena kaki yang di belakang itu menjadi lurus. Lalu setelah ada aba-aba ya, dengan cepat melesat bertolak ke depan untuk berlari cepat. Yang kedua, start melayang. Start melayang ini digunakan di lari estafet ya. Pelari pertama tetap menggunakan start jongkok. Jadi waktu tongkat estafetnya diberikan ke pelari kedua, dia menerimanya itu dengan start melayang atau sedikit lari-lari kecil ke depan untuk menunggu pelari pertama, dan itu terjadi di pelari kedua ke ketiga dan ketiga ke keempat. Oke, paham? Berikut ini penjelasannya. Lari estafet yang biasanya disebut lari sambung adalah perlombaan lari yang berjarak 400 meter. Dilakukan 4 orang. Ya, berarti satu orangnya itu 100 meter. Yang berikutnya start berdiri. Bisa kalian lihat pada gambar yang ada di video ya. Start berdiri juga disebut standing start. Biasanya dilakukan para pelari jarak menengah atau jarak jauh yang panjang lintasannya itu 800 meter, 1500 meter, 5000 meter, dan 10.000 meter. Start itu dilakukan tetap di belakang garis ya. Berikut ini penjelasannya, kalian bisa membaca dan memahaminya ya. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan dan memberi manfaat untuk semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan melaksanakan kewajiban sholatnya. Terima kasih dari Bu Ella dan Pak Zaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.